我是来提醒你，寻我何事？竟敢主动来与我结识。好，林师兄，我方寒认了。我使这个小智信诸所说之事，我不信。你有人挑拨离间，想要破坏这真是。可以聊一聊了，胜负已分。Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-10. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Senior Ye Nantian bertarung melawan seseorang memakai topeng. Dan dalam pertarungan itu sampai pada akhirnya Senior Ye Nantian bisa menghancurkan topeng dari orang itu, yang ternyata dibalik dari topeng itu merupakan Xiaoxi, yaitu mantan dari Jing Xie. Dan singkat cerita, dalam pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Senior Ye Nantian. Sedangkan kemarin Xiaoling bertemu dengan Naga Yayan untuk mencari tahu informasi dari Fang Han, karena ia ingin mengetahui hubungan apa yang dimiliki oleh Fang Han dan juga seseorang bernama Holly, yang ternyata hubungan di antara mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rombongan dari Senior Jalan yang bertemu dengan rombongan dari Senior Ling Xiao. Jalan. Dan di sana muridnya Ling Xiao yang bernama Hu Yao melihat ke arah dari Senior Long Xuan dengan tatapan penuh amarah. Dan setelah itu pun pertarungan di kompetisi Sanhe berlanjut dengan pertarungan antara Senior Long Xuan berhadapan melawan Hu Yao. Mereka berdua pun memasuki arena pertempuran, dan kedatangan dari Senior Long Xuan di tempat arena pertempuran mendapatkan pujian dari banyak orang, karena mereka mengakui bahwasannya Senior Long Xuan merupakan senior yang sangat hebat, bahkan telah berada di peringkat pertama dari para urutan murid perempuan. Sedangkan Hu Yao yang mendengar itu merasa kesal karena pujian selalu diberikan kepada Senior Long Xuan. Ia mengatakan kepada Long Xuan bahwasannya pertandingan kali ini akan dimenangkan oleh dirinya karena dirinya yang telah berlatih keras sejak lama. Setelah itu pun Hu Yao menyerang duluan ke arah Long Xuan. Dalam pertarungan itu, mereka berdua pun saling bertarung satu sama lain dengan Hu Yao menggunakan senjata panah mataharinya, sedangkan Senior Long Xuan menggunakan pedang esnya. Mereka berdua saling menyerang satu sama lain, dan di tengah pertarungan itu tak disangka juga senjata panahnya Hu Yao dapat juga dirubah menjadi sebuah senjata seperti tombak berapi, yang hal ini bisa membuat Hu Yao melakukan penyerangan dari jarak yang dekat. Dan di saat Hu Yao menyerang ke arah dari Long Xuan menggunakan senjata tombaknya dari jarak yang dekat, Senior Long Xuan bisa membaca pergerakannya dari Hu Yao, dan ia pun lompat ke atas udara sambil membukukan tubuhnya Hu Yao menggunakan esnya, membuat tubuhnya Hu Yao pun membeku akibat serangan dari Senior Long Xuan. Senior Long Xuan mengatakan kepada Hu Yao bahwasanya Hu Yao terlalu bersemangat, ingin sekali menang dalam pertarungan ini dengan hanya satu kali serangan saja. Hal tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu kecerobohan karena meremehkan lawannya. Tetapi Hu Yao masih bisa keluar dari serangan esnya Senior Long Xuan, sambil Hu Yao mengatakan rasa kesalnya kepada Senior Long Xuan karena dulu ia pernah mendapatkan sebuah surat yang berisikan sebuah hinaan kepada dirinya, dan Hu Yao menganggap bahwasanya surat itu dibuat oleh Senior Long Xuan kepada dirinya. Setelah Hu Yao bisa keluar dari sana, Hu Yao pun terbang ke atas udara, merubah senjatanya menjadi panah kembali menyerangnya ke arah Senior Long Xuan. Tetapi Senior Long Xuan dengan segera menghentikannya menggunakan serangan kristal es kepada Hu Yao. Hu Yao pun lagi-lagi merubah senjata panahnya menjadi tombak kembali untuk menyerang Senior Long Xuan dari jarak dekat kembali. Sambil Hu Yao mengatakan kembali bahwasanya ia tidak suka dengan caranya Senior Long Xuan menjatuhkan mental seseorang dengan mengirimkan surat hinaan. Sedangkan Senior Long Xuan yang mendengar itu tidak mengerti kenapa Hu Yao begitu kesal kepada dirinya, seakan Hu Yao berniat untuk mencoba memutuskan ikatan persaudaraan perempuan di antara mereka. 信诸所说之事，我不信。你有人挑拨离间，想要破坏
Di tengah pertarungan itu kembali, Huyo tak disangka bisa merubah senjatanya kembali dari panah, tombak menjadi sebuah sarung tinju api. Yang serangan itu bisa membuat senior Longswan terpojok dan membuat Longswan pun terpental. Lalu senior Longswan pun memberitahu bahwasannya bukan dirinya yang membuat surat tersebut, karena tidak ada manfaatnya juga bagi senior Longswan untuk memberikan surat hinaan kepada Huyo. Lalu mereka berdua pun kembali lagi beradu serangan mereka masing-masing dengan Longswan menggunakan pedang esnya, sedangkan Huyo menggunakan sarung tinju apinya. Terjadi peraduan serangannya sangat sengit di antara mereka berdua sampai pada akhirnya mereka berdua mengeluarkan serangan ultimate mereka masing-masing. Dengan Huyo kembali merubah senjatanya menjadi senjata panah, sedangkan senior Longswan dari pedang esnya dirubah menjadi sebuah serangan dari naga es. Mereka berdua pun saling beradu serangan api dan juga es, yang untungnya dalam peraduan serangan itu bisa dimenangkan oleh senior Longswan, membuat Huyo pun terjebak di dalam esnya milik senior Longswan. Setelah senior Longswan berhasil menjebak Huyo di dalam es tersebut, senior Longswan pun mengajak kepada Huyo untuk saling berbicara agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang sekarang dimiliki oleh Huyo kepada senior Longswan. Dan juga setelah itu senior Longswan melepaskan Huyo kembali, mengatakan kepada Huyo bahwasanya mereka berdua memiliki ikatan saudara selama 10 tahun. Seharusnya Huyo bisa menilai surat yang ia terima apakah surat itu benar ataupun tidaknya. Hubungan pertemanan mereka berdua seharusnya tidak bisa dihancurkan dengan seutai surat. Huyo pun menyadari atas kesalahannya dan ia pun menjabat tangan dengan senior Longswan yang menjadi sebuah pertanda bahwasannya mereka berdua sekarang telah berbaikan. Dan lalu pertarungan itu pun telah dimenangkan oleh senior Longswan. Setelah pertarungan itu usai, Fang Han merasa kelelahan dan mengajak kepada Xiaoling untuk pergi mencari makan. Dan kemudian Fang Han bersama Xiaoling pergi bersama ke tempat dari aula peristirahatan. Setelah mereka sampai di sana, Xiaoling entah mengapa merasakan tempat ini seperti familiar sekali. Tetapi Xiaoling sadar bahwasanya ini pertama kali dirinya berada di tempat ini, tetapi kenapa kesannya sangat familiar. Hal ini pun membuat Xiaoling menjadi sangat bingung. Setelah mereka memasuki aula tersebut, di dalam sana mereka melihat adanya sebuah pohon sakura yang mati. Fang Han melihat pohon sakura itu karena Fang sendiri memiliki kenangan bersama Hong Yi mengenai pohon sakura ini. Sedangkan Xiaolin yang melihat pohon sakura itu juga mendapatkan kenangan ingatan masa lalu dari Hong Yi, yang dimana waktu ingatan itu Hong Yi mengajak Fang Han ke tempat makan. Xiaoling yang melihat gambaran itu pun mengikuti mereka berdua, dan di sana Xiaoling memasuki ruangan makan yang dulunya pernah dipakai oleh Hong Yi dan juga Fang Han. Xiaoling pun semakin kebingungan kenapa dirinya bisa melihat ingatan semacam ini. Apakah ini merupakan ilusi ataupun halusinasi? Xiaoling sama sekali tidak paham. Semua halusinasi itu sangat tergambarkan sekali mengenai tempat ini. Bahkan sebuah bunga yang berada di sebuah pot yang berada di tempat makan itu juga terdapat di dalam ingatannya Xiaoling. Sedangkan Fang Han yang berada di tempat makan itu juga merasa bingung kenapa Xiaoling bisa mengetahui tempat makan ini yang dulunya pernah dipakai oleh dirinya bersama Hong Yi. Seakan Xiaoling ini memiliki ingatannya Hong Yi. Hal ini juga membuat Fang Han sadar bahwasannya kenangan dulu bersama dirinya bersama Hong Yi sekarang telah lewat lebih dari setahun. Fang Han tak menyangka jika waktu cepat sekali berlalu, dan juga Fang Han tak menyangka Xiaoling akan telah berubah juga seperti orang yang berbeda. Setelah itu pun Fang Han memesan makanan yang ada di sana dengan memasukkan token makanan ke dalam kolam ikan yang berada di hadapan mereka. Setelah itu pun para ikan membawa token makanan itu ke tempat pesanan, yang lalu muncullah para tumbuhan yang membawa makanannya Fang Han dan juga Xiaoling. Fang Han pun meminum seteguk minuman yang berada di hadapannya. Namun di saat Fang Han yang sedang makan, tiba-tiba saja adanya seorang pria yang tidak dikenali oleh Fang Han datang ke tempat Fang Han memuji minuman yang sekarang sedang diminum oleh Fang Han. Fang Han pun mengatakan kepada sang pria itu bahwasanya dirinya tidak mengenali engkau. Lalu sang pria itu pun mengenali dirinya kepada Fang Han dengan nama Ling Xiaofan Ling Yi. Mendengar nama itu pun membuat Xiaofan sadar bahwasanya murid ini merupakan murid sejati dari Akademi Yuhua mereka. Hal ini membuat Fang Han bingung apa tujuan Ling Xiaofan datang menemui dirinya.
Xiaoling yang mendengar itu pun sadar bahwasannya Li Xiaofang merupakan seniornya dari Hu Yao. Xiaoling bertanya kepada Ling Xiao di mana Hu Yao sekarang, kenapa Hu Yao tidak diajak. Ling Xiaofang menjawab bahwasannya Hu Yao sekarang sedang berada bersama dengan Luang Suang untuk menghabiskan waktu bersama setelah mereka berdua bertarung sebelumnya. Fang Han pun langsung bertanya kepada Ling Xiao apa tujuan Ling Xiao sebenarnya untuk menemui dirinya. 我是来提醒你，寻我何事？ Kedatangan Ling Xiao ternyata memiliki tujuan baik kepada Fang Han, yaitu untuk mengingatkan kepada Fang Han bahwasannya Ye Nanxian masih mengincar Fang Han, dan Ye Nanxian telah banyak mempersiapkan rencana licik untuk bisa menjatuhkan Fang Han. Ye Nanxian tidak akan membiarkan Fang Han lolos begitu saja, apalagi Ye Nanxian telah memiliki senjata surgawi, yaitu senjata 8 surgawi. Walaupun senjata itu kuat, tetapi senior Ling Xiao sadar bahwasannya senjata itu bukanlah senjata utama dari Ye Nanxian. Masih ada kartu truf lain yang belum diperlihatkan oleh Ye Nanxian. Dan senior Ling Xiao menyarankan kepada Fang Han untuk mempersiapkan dirinya sendiri menghadapi semua senjata yang dimiliki oleh Ye Nanxian. Tetapi hal ini tetap saja membuat Fang Han tidak mengerti kenapa Ling Xiao tampak begitu baik kepada dirinya. Karena sepengetahuannya Fang Han, semua murid dari Akademi Yu Hua menghindari dirinya karena Fang Han yang memiliki masalah dengan senior Hua Tian, yaitu tantangan yang diajukan oleh Fang Han kepada senior Hua Tian untuk pertandingan 10 tahun yang akan datang. Dan baru kali ini Fang Han bertemu dengan murid sejati yang justru malah mencoba untuk menolong dirinya. Fang Han pun bertanya apakah senior Ling Xiao tidak takut adanya musuh yang akan mengincar dirinya juga karena telah dekat dengan Fang Han. 竟敢主动来与我结识。 Senior Ling Xiao pun kagum dengan jalan berpikirnya Fang Han yang sangat jujur. Lalu senior Ling Xiao menjawab dirinya hanya mendukung orang yang memikirkan orang lain. Dan bagi senior Ling Xiao, Fang Han merupakan orang yang berbeda dari semua murid yang berada di Akademi Yu Hua mereka. Karena Fang Han yang sempat untuk memikirkan orang lain di saat Fang Han yang memiliki masalah yang besar. Hal itulah yang membuat Ling Xiao senang kepada Fang Han dan juga kagum kepada Fang Han. Sikap yang dimiliki oleh Fang Han hampir sama dimiliki oleh senior Ling Xiao juga. Jadi itu alasan kenapa senior Ling Xiao mencoba untuk membantu Fang Han. Tetapi Fang Han merespon perkataan dari senior Ling Xiao dengan dinginnya karena tampaknya Fang Han masih belum percaya dengan senior Ling Xiao. Senior Ling Xiao pun menyadari hal tersebut dan senior Ling Xiao memutuskan untuk meninggalkan Fang Han agar tidak mengganggu Fang Han lagi yang sedang makan. Tetapi Fang Han menghentikan senior Ling Xiao dengan mengajak senior Ling Xiao untuk pergi makan bersama terlebih dahulu karena Fang Han ingin mengundang Ling Xiao untuk makan bersama dengan dirinya. Senior Ling Xiao pun dengan senang hati menerima jamuannya Fang Han. Xiaoling juga menyambut senior Ling Xiao dengan cukup gembira dan juga Xiaoling memperkenalkan namanya kepada senior Ling Xiao dengan nama aslinya yaitu Xiaoling. Setelah itu pun mereka bertiga bersenang-senang dengan makan bersama sampai waktu menunjukkan sore hari. 好，林师兄，我方寒认了。 Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-80 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我是来提醒你，寻我何事？竟敢主动来与我结识。好，林师兄，我方寒认了。我是林小志。信中所说之事，我不信。不会有人挑拨离间，想要破坏他，这真是。